Selamat datang di episode terbaru dari Special Edition, di mana kita hanya akan membahas satu tema saja gitu ya. Tema hari ini apa kira-kira, Son? Nah, hari ini kita akan bahas istri pemimpin terjahat di Asia. Waduh, kalau istri udah jahat, suaminya gimana tuh, Son? Kira-kira, Son? Ya kan? Nurut mungkin ya. Nurut. Nurut. Nah, dosa lelaki itu ya antara narkoba, enggak, uang dan wanita gitu ya, Son ya. Uangnya tapi yang itu ya, yang satu lagi ya. Oh iya benar, yang harus ini dulu ya, main di Kamboja dulu gitu ya. Wah, itu Ya dia, kan? itu dia. Sehingga ini sangat berpengaruh dengan stabilitas negara ini konten kali ini ya kan. Benar. Dan pasti pada nanya kan, Indonesia ada nggak? Ada. Itu kalian nonton aja sampai habis ya. Nanti kalian lihat sendiri ada atau tungguin enggak ya. aja gitu ya. Tapi mungkin nunggunya lama kayaknya kali ini ya kan. Oke, ya selamat datang di special edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama nih gue mau cerita tentang istri dari Perdana Menteri negara tetangga nih, Son, ya kan? Oke. Which is Malaysia. Lebih tepatnya istri dari Najib Razak, Son, yang bernama Rosmah Mansor. Tapi kali ini dia nggak ngomong dia mau beli YouTube sih, Son sih. Karena itu Mansor yang lain. Iya. Jadi Rosmah Mansor ini dikenal sebagai ibu negara yang sangat hedon sekali, Son. Uniknya, Son, si Rosmah ini tuh berasal dari keturunan bangsawan Minang, Son. Minang? Minang, Sumatera Barat kan. Indonesia? Indonesia. Tapi Oke. dia nikah dengan Perdana Menterinya Malaysia gitu pada saat itu, ya kan? Ada darah Indonesianya berarti sedikit gitu ya. Karena ini bukan hanya desas-desus saja, dia mendapatkan gelar kehormatan yang menunjukkan darah birunya ini, Son, darah bangsawannya. Sudah diakui berarti gitu kan? Bukan cuma naruh di bio Instagram apa Portugis Indonesia misalnya atau apa Belanda Indonesia itu bukan. Dia sudah diakui nih oleh Minangnya. Benar, dengan tersertifikat langsung tersertifikasi. Setelah Najib Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia yang which is pada saat itu di tahun 2009 sampai 2018. Rosmah ini secara otomatis menjabat sebagai perempuan nomor 1 dong di Malaysia ya kan. Iya. Dengan posisi yang cukup penting nih, Son, di berbagai organisasi sosial dan pemerintahan, Son. Jadi si Rosmah ini dikenal memiliki koleksi properti mewah, Son. Dekat pabrik gula nggak tuh, Seth? Enggak dong, hadiah negara kalau itu jangan sembarangan Anda, ya kan? Ya sembarangan Anda. Properti mewahnya ini meliputi mansion dan penthouse di Amerika Serikat dengan nilai hingga puluhan juta dolar, Son. Di Amerika lagi Di ya? Amerika, ya kan? Terus dia juga punya koleksi perhiasan gitu, Son, bernilai sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat, Son. Berapa toko itu dibeli semua sama dia? Oh banyak pasti. Tapi toko ini nggak ada servis nyuci di tokonya, nggak ada, Son, ya kan? Nggak ada. Kok itu kesenangan Gen Z itu, bisa nyuci di toko gratis. Gratis poles dong, seumur hidup. Jadi koleksinya ini banyak banget, Son, ya kan? Salah satunya ada berlian pink. Terus koleksi tas branded Hermes Birkin bag juga, ya kan? Iya, Nah, terus terkenal itu tuh. wajib punya istri Wajib. pejabat itu. Bahkan simpanan pejabat aja merasa wajib punya juga, Son. Kayak begitu-begitu, Son. Bener, Mereka bener. merasanya gitu. Koleksi Hermesnya itu ada ratusan, Son, dengan nilai sekitar 10 juta dolar Amerika Serikat, Son. Atau kalau dirupiahin ya 150 miliar lah kira-kira ya. Sekarang 160 miliar lah. Jadi gaya hidup si Rosmah ini itu memang sangat mewah gitu, Son. Dan katanya ini sering memanfaatkan kekuasaan dari suaminya untuk memenuhi kebutuhannya. Termasuk nih salah satunya ya kan. Katanya dia ini pernah membayar ratusan ribu dolar untuk promosi pribadinya di New York Times, Son. Endorse diri sendiri dia. Endorse diri sendiri kayaknya itu ya kan. Mungkin supaya citranya bagus kali ya. Itu kan hal yang wajar sebenarnya dilakukan oleh politisi gitu Di kan. luar ya. Di ini ya. luar. Sini jangan sampai di sini. Jangan, nggak Hukum harus mungkin. ditegakkan. Terus pernah nih, Son, ada suatu insiden yang kejadian di mana saat Najib harus pulang dari kunjungan dinas ke Malaysia karena banjir besar. Terus si Rosmah ini marah, Son, gara-gara liburannya kepotong gitu. Sekali lagi katanya nih ya, karena dia marah, dia kemudian menggunakan kartu kredit punyanya Najib untuk melakukan belanja besar-besaran, Son. Iya. Angry shopping, karena shopping bisa menutupi hati yang sedih, bener nggak? Katanya sih gitu. Iya. Dan sebenarnya kurang tahu nih kredit cardnya ini apakah dari pengusaha atau apa, kurang tahu juga. Kurang ya. tahu juga. Kurang tahu. Pesawatnya juga dari mana juga kurang tahu gitu ya, Son, ya. Iya. Terus si Rosmah ini juga pernah membuat pernyataan yang kontroversial, Son. Apa tuh? Waktu dia lagi ngebahas naiknya pajak jual beli di Malaysia. Waktu itu dia bilang bahwa dia juga ngerasa kesulitan nih karena biaya cat rambutnya naik, Son. Orang pada merasa, waduh kok hidup saya susah, kok Anda mikirin cat rambut. Kan masih begitu dong. Pecah. Terus habis itu, Son, ada juga dugaan di mana dia ini menggunakan
menggunakan dana korupsi dari skandal 1MDB. Terkenal banget tuh skandalnya kan di Malaysia kan. Diduga-duga itu menjadi salah satu sumber dana pribadi Son bagi Najib dan Rosmah. Tapi Rosmah mengklaim bahwa semua barang mewah yang dimilikinya itu dibeli pakai uang sendiri Son katanya. Kerja dia. Enggak, dia mengatakan itu setelah dia ngumpet di toilet katanya satu hari. Katanya begitu, dengar-dengar. Tetapi akhirnya dia dan suaminya ini divonis bersalah Son dan dijatuhi hukuman penjara terkait pencucian uang 1MDB. Kasus dari Rosmah Mansor ini sering dibanding-bandingkan sebenarnya dengan figur dari negara lainnya. Tetangganya juga nih, yaitu Imelda Marcos dari Filipina. Nanti akan kita bahas setelah ini. Tapi ya susah juga ya. Maksudnya mungkin harus ada aturannya juga kali ya, Syed, tentang ibu negara ini kali ya. Aturan gimana tuh maksudnya? Ya maksudnya kalau bisa jangan aktif politik gak sih sebenarnya? Nah, iya harusnya iya kali ya. Jadi nggak ada konflik of interest gitu, maksudnya apa ya? Jangan aktif di pemerintahan kali maksud lo, bukan aktif politik. Aktif di pemerintahan kayaknya takutnya apa kan? Kayak pakai kekuasaannya ya. Sekarang siapa yang berani kan sama orang yang nomor satunya gitu? Iya, istrinya ya kan. Nah istrinya mau ngapain aja, maksudnya misalnya bikin acara atau event atau apapun, gebrakan apapun, pasti orang terima-terima aja, proof aja kan biasanya. Bener, karena kan ibu negara ini ibaratnya pembicaraan sebelum tidur antara dia dan suaminya itu bisa menghilangkan nyawa orang, bos. Bener. Hati-hati. Bener. Iya kan? Iya kan. Makanya. Jadi emang penting sekali sebenarnya peran dari ibu negara gitu. Ya kan? Karena kalau enggak, waduh makin berantakan nanti. Karena kan kepemimpinan kan kadang dinilai dari rumah dulu. Iya dong. Maksudnya gimana kalau rumah berantakan berarti nggak pantas memimpin gitu? Bukan nggak pantas mimpin, agak kurang bagus biasanya. Biasanya loh ya. Tapi kan ada juga orang-orang yang tampil sebagai anomali. Iya dong. Dia ya ngurusin orang banyak bagus gitu ya. Cuma mungkin diri sendiri agak nggak diurus misalnya, atau ya bermasalah misalnya gitu kan. Ya nggak apa-apa. Mungkin dia adalah anomali itu ya kan, dimana dia mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Bener nggak? Nah cerita gue selanjutnya sih, kalau ini sampai istrinya disuruh nggak berpolitik sih, sampai ada hukumnya langsung. Ada hukumnya nggak boleh berpolitik. Istrinya dia? Istrinya dia. Loh terus jahatnya kenapa? Loh dengerin aja ini ya. Oke coba. Nah istri yang gue ceritain ini sih, suaminya ente paling demen nih tokohnya nih. Siapa itu? Mau Cetung ya? Loh kok bisa saya demen? Ente kan bawain terus kali. Mau kerja apa mau Cetung? Gue keluarin lagi tuh. Jadi ini adalah kisah dari Madam Mao namanya. Atau namanya Jiang Qing. Mauan berarti nih madamnya ya. Oh iya banyak Mao pasti. Mau bener sih. Paling pusing begitu ya. Kayak black hole tuh istri begitu. Iya kan? Kok bisa? Ya dikasih makan kan keiseng terus. Iya benar. Pusing kita lama-lama. Ini sebenarnya dari masa kecilnya dia sih. Udah banyak drama lah ceritanya. Mungkin itu yang membuat punya isu ya kan. Ya tapi kan semua orang punya isu soalnya. Iya sih bener sih. Apalagi daddy isu kan. Nah, yang daddy lagi banyak isu mungkin. Lagi banyak isu bener lah. Iya. Makanya kita harus merangkul gitu ya. Maksudnya supaya orang semangat lagi gitu loh. Iya, itu kan tugas kita di sini. Kemudian kalian terhibur. Loh iya kan? Supaya terhibur penonton. Maksudnya penonton. Iya. Ente mikirnya kemana sih emang tadi? Apa? Mikirnya kemana tadi? Enggak kira mau nyelesain isunya pikir kan. Enggak. Kita kan membantu menemani. Betul. Merangkul. Ayo teman-teman gitu kan. Kita hibur deh. Nah, ya masa kecil dia itu penuh kekerasan dan kemiskinan. Nama asli dia itu Lee Yun Hee. Bahkan dia itu dari umur 14 tahun, Chat. Dia itu udah kabur dari rumah pokoknya. Keliling dia ikut teater lah. Jadi dia itu sempat sekolah seni di Jinan. Tapi dia di sana juga ternyata terbuli juga, Chat, karena dia miskin dan keras kepala katanya orang ini. Itu paling disukai oleh pembuli ya begitu-begitu ya. Iya kan? Iya benar juga. Iya, wah ini udah miskin, ngotot lagi. Nah, kan. Dari situ dia pindah-pindah juga hidupnya kan akhirnya, dan dia sempat juga nikah juga ternyata. Chat. Udah nikah dia sebenarnya, nikah muda. Berarti janda dia ini hitungannya? Yes. Oke. Ya kan, tapi cerai cepat lah waktu itu lah. Pokoknya dia itu kurang lebih menolak lah hidup di satu tempat ya. Maksudnya dia dari Beijing ya kan, pindah lagi ke Shanghai. Di sana dia ternyata jadi artis juga ya kan, dengan nama waktu itu Lan Ping. Namanya banyak sekali ya. Banyak. Dia berapa kali ngubah nama nih di sini. Oh iya, mungkin dari sini terinspirasi kali mungkin ya. Kuning. Kan bisa dibeli gitu. Oh, iya, namanya banyak banget soalnya ini orang. Banyak namanya. Dia mulai berkecimpung dengan dunia politik lah, terlibat drama politik ya kan di sana. Terus bahkan sempat dipenjara juga karena terlibat aktivitas revolusioner waktu itu. Aktivis kali ya, jadi aktivis dulu. Terus dia nikah lagi dengan seorang kritikus yang kan bernama Tang Na. Itu dia capek dikritik mulu tiap hari. Capek, akhirnya cerai juga sih emang. Nah, ada skandalnya juga itu. Jadi dia disabet dari mana-mana lah. Dia sempat juga dihujat media karena itu dia itu sempat menulis sebuah esai
judulnya My Life, tentang eksploitasi perempuan di film. Jadi dari situ juga karirnya hancur, reputasi rusak ya kan, hubungan juga rusak semua ya kan. Terus akhirnya mulailah dia dikenal sebagai perempuan pemberontak. Tapi ternyata ada sisi positifnya juga buat dia sih. Apa itu sisi positifnya? Karena di tahun 1937 pas Jepang menyerang Shanghai, si Lanping ini kabur ke markas Partai Komunis. Nah, ini yang bikin kuning baru. Dia gabung ke teater yang isinya film-film yang propaganda apa segala macam, tampil di drama revolusi juga, dan disitulah dia ketemu sama Mao Zedong. Akhirnya impiannya menjadi istri pejabat sebentar lagi terwujud gitu ya di cerita ini. Kebetulan si Mao tuh jatuh cinta sama dia. Oke. Ya kan, padahal kondisinya juga waktu itu sudah punya istri. Si Mao Zedong itu? Sudah punya istri, Pak. Nah, partai dari Mao Zedong itu marah juga ya karena hubungan ini. Sampai akhirnya mereka itu bisa menikah ya kan, dibolehin sama partainya dengan syarat si Jiang Qing atau istrinya ini tidak aktif politik selama 30 tahun. Oh, mungkin karena dicap sebagai perempuan pemberontak nih ya kan. Nah, nanti kalau jadi istri orang paling berkuasa gimana nih? Itu dia. Jadi sejak sama Mao Zedong itu dia ganti nama jadi Jiang Qing ini. Sampai saat ini terkenalnya namanya Jiang Qing. Nah, jadi dia ini pokoknya hidup dalam bayangan si Mao lah, karena kan dia nggak boleh aktif. Makanya dia ini menjadi sosok ambisius yang menunggu kesempatan dia itu naik. Akhirnya sampailah di tahun 1966 sampai 1976 si Mao Zedong itu mulai kehilangan pengaruh. Disinilah akhirnya si Jiang itu ngebantu meluncurkan revolusi kebudayaan. Ngebentuk namanya Gang of Four, kelompok paling berkuasa dalam propaganda budaya. Jadi ngincernya dunia seni emang expertise-nya dia kan. Bener. Dan pada saat itu masih 4 ya, belum 9 ya maksudnya ya? Belum. Ini pencetusnya kalau ini. Oh. Dia ini tujuannya melarang semua seni yang non revolusioner. Si 4 naga ini tadi. Hah? Bukan. Gua sampai lupa 4 apa tadi. Geng. 4 geng. Gang 4 of Four. Jadi di situ jutaan orang disiksa, ya kan? Dibunuh juga bahkan. Dan musuh-musuh lamanya di dunia seni saat dihancurkan semua sama dia. Jadi di awal tahun 1970-an, Jiang ini jadi perempuan paling berkuasa di Tiongkok. Dia dikenalnya sebagai orang yang eksentrik, sombong, dan suka tampil glamor. Ya, mungkin wajar ya, siapa sih cewek yang gak mau tampil glamor dan mewah. Apalagi kalau dari backgroundnya dia dilihat gitu ya Son ya. Itu dia. Lu beli apa-apa aja gak bisa. Inner child yang mau ngasih makan siapa nih begitu kan. Harus dikasih makan inner child itu. Iya. Tapi ya namanya nasib ya kan. Akhirnya di tahun 1976 si Mao itu kan meninggal. Ya kan. Situ Jiang ini mulai kehilangan backupnya dong, pasti dong. Sampai akhirnya dia ditangkap bersama gengnya dia ya kan, Gang of Four-nya tadi, karena dituduh sebagai penyebab kekacauan nasional. Backupnya udah nggak ada soalnya. Gila. Bener. Ibaratnya ketika ada pergantian kekuasaan pasti ada yang masuk penjara gitu ya Son ya. Iya kan? Dan dia benar sekali, akhirnya bahkan dia ini dihukum. Tapi kemudian ya tahu sendiri lah, diubah jadi penjara seumur hidup. Nah, ntar nggak tahu ya kalau ada acara Natal kurang apa kurang ya kurang tahu saya. Karena dia ngaku di persidangan kalau dia itu ya disuruh doang sama Mao Zedong, jadi ngikut aja gitu kan. Makanya nggak jadi dihukum mati ya. Makanya, tapi akhirnya di tahun 1991 Jiang Qing itu akhirnya ganti di rumah sakit di usia 77 tahun sih. Oh. Itu endingnya. Udah cukup tua sih itu ya. Udah cukup lah. Karena di zaman Mao Zedong dulu itu salah satu zaman paling menyedihkan Cina memang. Betul. Ya kan? Karena mungkin ya sampai sekarang diingat sebagai salah satu presiden atau pemimpin paling bengis ya Son, di dunia ya. Nomor 1 gitu. Bahkan yang kumis itu kalah gitu. Ya, korban terbanyak ya dia ini kan. Iya, nomor 1 dia tuh. Dan banyak korbannya yang dari bangsanya sendiri. Betul. Iya kan? Sebenarnya mungkin secara nggak langsung ya, karena dia kan salah strategi kan waktu itu kan. Iya, salah strategi. Yang tentang hewan ternak ya. Benar. Hama. Iya, enggak. Tentang hama bener. Tentang hama, akhirnya pertaniannya hancur sehingga sistem pangan rusak semua, orang nggak bisa makan ya kan. Oh iya, itu menurut saya kurang lebih sama dengan membunuh menurut saya. Iya dong. Benar sih. Ya kan itulah makanya menjadi pemimpin itu sesusah itu. Karena sekecil apapun keputusan Anda, dampaknya pasti gede. Contoh misalnya utang, nanti yang mau bayar siapa kan gitu pasti. Iya kan? Kan lanjut terus pasti utangnya kan. Gak hilang utangnya. Bener. Tapi Amerika sendiri dalam berapa tahun lagi itu ada ancaman besar Son karena utang Son. Amerika loh Son, bayangin Son. Dia utang ke ya tahu lah. Iya, ada ancaman besar loh karena utang loh. Di beberapa tahun ini banyak sekali yang bahas sudahan ini mengenai ini ya kan. Jadi kalau sampai negara yang jauh dari nomor 1 melakukan hal ini bisa bahaya nih menurut gua. Harus hati-hati juga gitu loh. Apa yang diputuskan oleh pemimpin itu pasti kita semua yang kena. Betul. Pasti, dan banyak kan orang yang kena kan. Jadi menurut saya ya dia tidak lebih baik dari si kumis menurut saya sih. Si kumis itu banyak korbannya orang musuhnya bro. Musuhnya benar. Bukan orangnya sendiri gitu loh. Iya.
Justru orang sendiri dia jaga banget ya kan. Iya, walaupun ya saya tidak setuju 100% ya dengan si Kumis ya, tapi maksudnya dia lebih baik menurut gue daripada ini sih. Gila ini orang, Cuk. Gila sih. Banyak kemarin rakyatnya sendiri yang dihajar coba. Tapi ngomong-ngomong soal rakyatnya sendiri yang dihajar, gue pengen bahas salah satu presiden yang suka menghajar rakyatnya juga di sana jujur nih. Katanya begitu, katanya suka menghajar rakyatnya juga nih, ya kan? Bahkan presiden ini itu anaknya aja ngejabat lagi, Son. Padahal udah tahu salah nih ya. Udah tahu dong, harusnya kan nggak boleh. Ya pokoknya kan sebenarnya kan boleh kalau anak pejabat kan, tapi jangan mempergunakan kekuasaan atau pengaruhnya dia dong. Gitu ya kan. Jadi ini salah satu presiden kontroversial dan istrinya juga sangat kontroversial ini. Ya kan, gue pengen cerita tentang Imelda Marcos, Son, ya kan, istri dari mantan presiden Filipina yang bernama Ferdinand Marcos, ibu dari Bongbong Marcos. Mantan presiden Filipina ini itu dikenal sebagai orang yang hedon, Son, dan juga punya gaya hidup yang jet set lifestyle gitu, sangat glamor sekali. Kayaknya semua yang bakal kita ceritain ini hedon semua sih. Hedon semua, termasuk istrinya juga kan ini. Istrinya hedon juga nih yang ini. Istrinya. Iya, Imelda ini. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita ceritakan dulu masa kecilnya gitu ya. Jadi Imelda Marcos ini punya masa kecil yang dipenuhi dengan kesulitan, Son. Dia ini pernah sampai numpang tinggal di rumah saudaranya gitu. Dan ya pokoknya hidupnya kurang nyaman lah, susah lah hidupnya gitu. Sampai akhirnya Imelda mulai dikenal oleh publik setelah mengikuti kontes kecantikan gitu. Dan dia dapat gelar juara di situ. Semua ini menjadi langkah awal bagi Imelda untuk menuju ke ketenaran dan kekayaan. Setelah namanya terangkat, dia ini menikah dengan Ferdinand Marcos, Son, yang pada saat itu masih jadi politisi muda. Impian kebanyakan cewek itu ya kan, punya pejabat muda yang potensial gitu kan. Yang akhirnya mengantarkan dia menjadi ibu negara dengan gaya hidup yang sangat mewah akhirnya sekarang ya kan. Selama dia menjadi ibu negara, Imelda ini menghabiskan uang yang sangat besar untuk membeli barang-barang mewah seperti perhiasan, pakaian, sepatu, bahkan sampai serbetnya aja mahal, Son. Harganya 20.000 US dollar, Son. Serbetnya dia. Atau ya kalau dirupiahin sekarang sekitar 320 jutaan lah gitu ya. Gila, serbet tuh. Maksudnya kalau sorbetnya mahal wajar, tergantung restoran ya kalau itu ya. Mahal itu juga sih. Iya sih, 20.000 dolar cuma kebanyakan sih. Iya benar. Si Imelda ini juga suka banget nyelenggarain perjamuan makan mewah di istana. Dan dia dikenal punya ribuan pasang sepatu mahal katanya. Ribuan sepatunya, Son, coba bayangin, Son. Itu mah milih mau hari ini pakai sepatu apa ya udah capek banget gitu Son, ibaratnya. Sehari cuma 360 ya kan, dia iya makanya. Tapi kan dia pasti punya personal stylist pasti ya kan, yang milihin ibu hari ini pakai ini ya gitu kan. Bahkan ada rumornya nih, Son, kalau pengusaha sepatu lokal Filipina itu harus memasok sepatu ke Imelda setiap minggu, Son. Setiap minggu ngasih sepatu gitu. Iya, mungkin supaya bisnisnya lancar kali begitu kan, Son. Seminggu satu sepatu loh, lu bayangin mesti ngirim ke rumah. Tapi itu kan rumor. Pada akhir masa kekuasaan Marcos, mereka ini sempat kabur ke Hawaii gitu, Son. Kemudian ditemukan ribuan pasang sepatu yang nggak kebawa kabur nih sama si Imelda. Jadi dari situlah ketahuannya gitu kalau Imelda ini wah seneng banget belanja sepatu ternyata. Terus ada kontroversi lagi nih, Son, ya kan, di mana The Beatles itu mau diundang sama Imelda Marcos buat sarapan gitu di istana. Tapi ternyata The Beatles nolak, Son, nggak mau. Hal ini tentunya membuat Imelda sangat marah sekali, Son, sehingga dia memutuskan untuk melancarkan serangan media yang tentunya di backup sama pemerintah nih buat nyerang The Beatles, Son. Terus waktu itu kan kita pernah bahas juga, Son, tentang tingkah lakunya Imelda Marcos ini, di mana dia membangun sebuah bioskop gitu yang bernama teater yang besar banget yang bernama Manila Film Center, yang pembangunannya tuh dikebut banget ya kan, supaya bisa jadi host dari acara film terkemuka pada saat itu gitu, Son. Ya kan? Bener. Itu kan kontroversinya banyak sekali dan itu bisa ditonton di video yang sudah kita buat gitu ya. Yes. Karena banyak sekali orang-orang yang diduga-duga nih dikubur pakai semen, Son, di situ, Son. Iya. Karena kecelakaan kerja. Kan sempat roboh juga kan. Sempat roboh. Gila, dan masih dilanjutin dan acaranya berjalan juga. Juga acaranya. Gila, gue bilang go-getter banget nih Imelda Marcos gitu ya. Gila. Sekarang kan jadi gedung kosong ya sih, cuma beberapa restoran gitu dikit ya. Banget. 4 biji cuman ada 2 apa kalau nggak salah ya, restoran Korea apa gitu sama nail art apa gitu. Kosong padahal gedungnya megah karena semua orang tahu sejarah dibalik dibangunnya gedung itu gitu. Wah, gokil. Dan orang Filipina percaya hantu juga gitu. Sebenarnya orang Filipina agak mirip lah sama orang Indonesia menurut gue sih kelakuannya. Iya. Jadi memang Imelda Marcos dan Ferdinand Marcos ini udah terkenal notorious gitu. Jahatnya tuh terkenal gitu. Ya ini jatuhnya dinasti juga ya, karena maksudnya udah orang tahu ya kan. Dulu pernah gimana, kok anaknya kepilih lagi gitu ya. Itu dia. Iya. Kan sekarang presidennya anaknya dia. Iya kan? Iya. Mungkin gimmick marketingnya waktu itu bagus ya. Bagus. Ya kan? Dengar-dengar ada hubungannya dengan joget kalau nggak salah itu.
Gue denger itu. Karena ya kan Imelda Marcos ini kan emang hobinya seni juga, teater Bener. tadi kan. Iya, Gitu. teater ya kan. Jadi wajar gitu ya Wajar, hal itu terjadi wajar. gitu ya. Walaupun ya banyak orang yang bingung juga, kok masih dipilih gitu. Itu dia. Itu kan dia ngevote juga kan, sama kan, nyoblos juga kan. Nyoblos kan negara demokrasi itu. Iya kan, makanya ya betul, mungkin ada serangan-serangan fajar itu Bisa mungkin jadi. ya, bisa jadi ya. Karena Filipina dan negara kita tuh agak mirip-mirip sebenarnya. Kalau Iya. kita mau dalemin lebih lanjut lagi, coba deh Betul. lihat tentang Filipina deh. Mungkin dari sisi ekonomi apa segala macam kurang lebih mirip-mirip ya. Bukan ekonominya sih, tapi kayak situasi politiknya gitu. Iya. Coba deh lihat deh. Terus masyarakatnya gitu. Itu. Ada kemiripan-kemiripan, coba aja cari tahu deh tentang bener. itu. Kayaknya terpaling mirip kita Filipina deh kayaknya. Salah satunya ya. Nah selanjutnya Zat, kali ini sama juga, terkenal hedon juga dia. Wah, seru nih. Siapa? Kan dari tadi kita belum bahas yang Korea kan belum. Oh iya belum. Ya kan? Tapi kali ini Zat, bahasnya Korea Selatan. Zat. Korea Selatan ya. Yes. Benar. Kan sempet ramai tuh kemarin ya kan, istri dari mantan presiden berarti sekarang kan, Korea Selatan yang tuh cantik terkenal ya kan, sempet viral di tahun 2022 ya kan. Karena Dimana operasi dia- bilangnya sinus, bener enggak? Bener enggak? Karena itu bukan ramenya. Enggak, ini karena dia nerima suap. Jadi dia Ini nerima parah kalau ini. terima tas tangan mewah dari penggemarnya sih. Yang dimana itu menimbulkan perspektif negatif. Ya, Ya karena kan? mungkin pejabat harusnya tidak boleh menerima hadiah gitu ya. Betul. Lu kan kalau kondangan apa segala macam yang misalnya pejabat ya, kan pasti ditulis di undangannya tidak boleh memberikan kado atau uang dalam bentuk apapun. Iya, Ya kan, saya tahu persis itu justru karena ayah saya. Serius? Iya, tahu persis itu. Anda pejabat maksudnya? Loh kan memang. Oh iya. Kan memang gimana sih? Iya ya. Goblok. Kan emang bener. Iya Lah iya. benar. Iya, pejabat itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tahu kita jadinya. Iya. Jadi istri dari mantan presiden Korea Selatan ini bernama Kim Kyun Hee. Dia diketahui terlibat dalam kasus serius yang menunjukkan sisi kejamnya dia. Jadi kenapa orang ini rame dibicarain ya, Seth? Karena kan dia terlibat kasus ya kan. Jadi di Agustus 2025 dia itu ditangkap dan ditahan atas tuduhan manipulasi saham, korupsi, dan pelanggaran hukum pasar modal sama dana politik pastinya. Sering gitu ya pemimpin main-main apa goreng-goreng saham atau apa. Iya. Kripto sih kalau sekarang seringnya tuh. Emang nyampe kripto ya? Lo sekarang ya? presiden Amerika lo kira ngapain kerjaannya? Iyalah, gimana sih? Dia udah beli banyak ya sekarang ya? Ya macem-macem lah, ada strategi-strateginya. Iya. Nggak selalu dibeli di hold gitu, enggak. Jadi emang karena politikus yang kuat itu punya kunci lah ibaratnya. Iya. Di saham, di apa. Apalagi kalau dia Maksudnya ini Presiden negara kuat. informasi atau ya informasi kan pastinya ya kan. apa yang dia mau katakan. Orang yang di The Fed saja kan kalau ngomong good afternoon gitu kan katanya Iya, langsung turun. Gimana sih? Itu baru orang The Fed loh ibaratnya. Iya, ini good afternoon sama apa? Sama kalau dia nggak ngomong ya. Hello atau apa Hello gitu. sama Lupa. good afternoon ya. Iya, Yang mana ada. kalau good afternoon langsung meledok Iya bawah kan ya. kalau misalnya dia ngebuka pidatonya dengan good afternoon gitu langsung ding langsung turun. Iya. Meme-nya gitu, meme-nya. Bener. Tapi meme itu biasanya berasal dari kenyataan. Bener. Dan mungkin karena dia kan banyak main di saham juga kan si Kim ini, mungkin hal yang sama terjadi ya. Bisa sama jadi. dia, kan. Pokoknya pemangku kekuasaan itu sangat berpengaruh juga di saham gitu-gitu. Kim ini bahkan dituduh mencampuri proses pencalonan anggota parlemen. Yang pasti itu merupakan pelanggaran hukum pemilu ya kan nggak boleh itu. Masa ngasih jatah kursi kan? Kabinetnya terlalu gemuk gitu maksudnya. Maksudnya itu soal bagaimana? Maksudnya itu nggak mungkin ada ngasih jatah gitu kan, nggak mungkin lah. Nah ini gue bakal ceritain juga ada konspirasinya juga Zed. Jadi pada saat dia sempat ditangkap juga ya kan, waktu itu masih dicurigai mungkin ya. Dia sampai datang ke pengadilan buat wawancara apa segala macam ya kan, nyari bukti. Dan pada saat lagi rame-ramenya itu Zed, posisinya ini panas-panasnya itu terjadi darurat militer itu Zed waktu itu. Wah. Ya kan? Kok bisa pas banget momennya? Jangan-jangan dia yang nyetusin untuk darurat militer supaya ini pengalihan isu yang luar biasa lah anggapannya. Yang waktu itu rame-rame di Korea itu ya? Iya, nge-lockdown satu negara kan, Iya. waktu itu, kan. Wah gila banget itu ya. Itu sampai segitunya Zed, Walaupun gitu. akhirnya nggak terjadi apa-apa ya setelah itu ya. Akhirnya enggak kan waktu itu langsung mundurin kan diri akhirnya. Ya gitu. Jadi akhirnya ini jadi rekor yang buruk kan buat Korea Selatan sekarang kan. Karena ini satu-satunya presiden dan istrinya yang ditahan bersamaan sih di penjara. Kan gitu. Wah gila banget ya berarti kalau gitu ya. Emang istri berarti berpengaruh itu ya, ibu negara ya. Iya jelas. Ibaratnya kalau dia misalnya lagi tidur gitu, misalnya udah mau istirahat gitu, terus dia ngomel-ngomel misalnya, wah saya tadi begini, suaminya kan jadi panas juga. Betul. Iya kan? Betul. Akhirnya ya jadi
rusak kan. Kalau misalnya pemimpin tuh kan nggak boleh gampang panasan, ya kan harus logis gitu kan. Iya. Kadang-kadang emang di situ juga tuh kunci yang kadang-kadang malah bikin hancur juga, kadang-kadang malah bikin orang jadi hebat gitu loh. Betul. Iya. Soalnya kan kayak misalnya udah pusing apa segala macam kan, cara nge-recharge-nya ke istri kan. Ini malah istrinya yang nambah-nambahin ini lagi ya. Iya, Kalau di kasus bisa. ini ya. Iya bisa juga ya, cara nge-recharge ya mungkin gak selalu harus kayak istri gitu ya, tapi mungkin ya kadang-kadang kan pengen cerita-cerita. Itu. Ibaratnya istri tuh kadang-kadang orang bukan buat nge-recharge sih sebenarnya. Nge-recharge tuh kadang misalnya kalau suami mungkin ke hobi kali. Hobi atau apa, atau diem sendiri bahkan. Ya kan, daripada sama istri gitu. Kalau istri tuh kayak mungkin pemimpin tuh kalau lagi pengen hati tenang atau apa gitu ke istri, karena Iya itu. karena itu kan kuncinya ya, orang yang patut lu jadikan istri kan nomor satu itu kan yang bikin lu tenang sebenarnya. Kalau yang bikin lu chaos gitu, yang bikin lu masalah, ya itu mau secantik apapun gak ada artinya. Iya. Jadi emang harus berhati-hati dalam memilih istri, karena perannya cukup besar ya untuk kesuksesan Besar dari sekali. laki-laki ya kan. Bahkan kadang-kadang ada yang istrinya lebih sukses juga ya nggak apa-apa gitu kan, karena kan zaman sekarang kan dia bebas gitu ya. Iya. Gitu teman-teman. Tapi kira-kira nih Chat, kalau misalnya istri-istri yang 4 ini semuanya orangnya sederhana misalkan. Kira-kira ada nggak kasus-kasus ini Chat? Kira-kira Orangnya sederhana gitu. sederhana semua nih. Nggak bakal ada sih gue bilang. Kayaknya nggak bakal ada ya. Kayaknya nggak bakal ada. Nggak bakal ada Kalau ya. punya sifat sederhana gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak mesti sederhana sih menurut gue. Maksudnya ya kalau dia orangnya ya sebenarnya lebih bagus. Kalau sederhana lebih bagus ya kan. Asal jangan cuma kelihatannya doang sederhana gitu kan maksudnya kan. Gitu kan. Kalau dia benar sederhana, bagus itu, poin positif sekali itu. Tapi dia nggak sederhana juga sebenarnya nggak apa-apa. Kan yang jadi bikin ini masalah apa? Ngambil duit negara, Iya, nggak terkontrol. merugikan rakyat. Kan yang bikin masalah kan di sini yang bikin jahatnya. Iya. Tapi kalau dia orangnya konsumtif tapi ya suaminya mau ngasih ya udah gitu kan, nggak ada masalah gitu. Iya. Benar. Ya kan? Berlebihan lah, jangan berlebihan lah. Intinya. Jangan berlebihan intinya. Tapi ya kesederhanaan itu pasti akan rewardnya akan tinggi gitu. Karena seseorang yang ibaratnya wah pokoknya semuanya saya harus yang terbaik, pokoknya mau beli apa yang terbaik, ini terbaik. Lama-lama terbaik itu udah gak ada artinya lagi. Udah ada semua di rumah bos. Iya benar. Ya kan? Apalagi artinya terbaik gak ada. Jadi orang-orang banyak yang bilang juga nih ya kan, wah gue paling gak setuju tuh kalau orang ngomong lebih baik menangis di dalam Ferrari daripada Itu lagi. tertawa di sepeda. Itu orang-orang yang gak akan nyampe naik Ferrari tuh yang ngomong kayak gitu menurut gue. Iya. Ya kan? Oh enggak. Atau sulit lah buat nyampe naik Ferrari gitu. Gue pernah denger itu sih yang apa? Mendingan nangis di Ferrari daripada nangis di Avanza, kan sama-sama nangis gitu. Oh iya. Lah Gitu. ya tapi kan sama-sama nangis sebenarnya. Iya makanya. Ya Permasalahannya jangan nangisnya itu harus dibenerin ya. Nah, bukan nangisnya masalah itu yang dibenerin dong, Iya, maksud iya. gua gitu loh, ya kan. Kalau orang yang emang benar-benar udah punya gitu, pasti dia paham senengnya itu cuma sebentar sana. Yakin gua 1.000.000% itu. Ya kan, semua yang lu impi-impikan gitu, orang yang udah punya pasti senengnya cuma sebentar. Iya. Si Jim Carrey juga sempat ngomong hal itu tuh. Iya, itu kepercayaan gua sih. Iya, kepercayaan gua sih. Kalau kata Steve Jobs, if you want to love your life, do what you love katanya gitu. Nah. You need to find job that you love. Itu gue setuju banget, ya kan. Tapi kan orang beda-beda. Mau realistis ya silahkan aja, nggak ada masalah gitu kan. Boleh, hidup memang butuh uang, tapi bukan berarti segala-galanya soal uang kan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi menurut saya kalau dia sederhana, itu akan membantu juga untuk dia membawa ketenangan ke kita juga sebenarnya kalau menurut gue. Oh kalau gitu terima kasih banyak buat semuanya gitu ya. Kayaknya ini udah cukup segini aja gitu ya untuk episode ini. Nanti di komen kalian bisa tulis kira-kira kita mau bahas apa lagi gitu ya di video yang selanjutnya. Oke? Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah Respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe di video kita. Yes. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, semua link di deskripsi. Oke, sampai jumpa di spesial edisi selanjutnya dari Di Atas 12.